warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rahmayanti dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Nah, jadi beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai dua bangun datar yang sebangun dan dua bangun datar yang kongruen. Nah, jadi saya khususkan bangun datar ini. Nanti kita akan berfokus pada segitiga sebangun dan segitiga kongruen dengan sifat dan syarat-syaratnya. Jadi, simak ya videonya sampai selesai. Pertama-tama, ayo kita amati gambar-gambar berikut. Gambar pertama adalah bangun datar persegi panjang. Gambar kedua adalah bangun datar segitiga siku-siku. Gambar ketiga adalah bangun datar jajar genjang. Dan gambar keempat adalah bangun datar segi lima. Nah, jadi ayo perhatikan gambar-gambar berikut. Apa yang dapat disimpulkan dari gambar-gambar tersebut? Setelah kita memperhatikan bangun datar yang tadi, maka dapat kita simpulkan yang pertama, sebuah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama namun ukuran yang berbeda. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang tadi bahwa gambar bangun datar segitiga siku-siku dan bangun datar jajar genjang merupakan bangun datar yang sebangun karena memiliki bentuk yang sama namun ukuran yang berbeda. Kemudian, kesimpulan kedua dapat juga kita simpulkan bahwa sebuah bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, dapat kita lihat pada gambar-gambar yang tadi bahwa gambar bangun datar persegi panjang dan bangun datar segi lima merupakan bangun datar yang kongruen. Kenapa? Karena dua bangun datar ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, syarat dua bangun datar dikatakan sebangun adalah memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi dapat kita lihat pada gambar bangun datar di samping, yaitu gambar segi 4. Jadi sudut-sudut yang memiliki warna yang sama merupakan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi coba perhatikan sudut-sudut pada bangun datar segi 4 di samping. Syarat yang kedua adalah memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, coba perhatikan gambar bangun datar segi 4 di samping. Dapat kita lihat bahwa sisi-sisi yang memiliki warna yang sama, maka sisi-sisi tersebut merupakan sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, coba perhatikan. Berikutnya, kita lihat dua bangun datar tersebut dari sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jadi sudut DAB sama dengan sudut HEF, sudut ABC sama dengan sudut EFG, sudut BCD sama dengan sudut FGH, dan sudut CDA sama dengan sudut GHF. Kita juga amati bangun datar di samping dilihat dari sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, jadi sisi AB per EF sama dengan BC per FG sama dengan CD per GH sama dengan DA per HE. Nah, jadi ternyata bangun datar di samping itu memiliki perbandingan sisi sama, yaitu 1:2. Kembali kita lihat dua bangun ini. Untuk menambahkan dua bangun datar yang sebangun, maka digunakan sebuah simbol di matematika seperti ini. Nah, sesuai definisi dapat disimpulkan bahwa bangun datar persegi ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH dan dapat ditulis seperti ini. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa
dua bangun datar dikatakan sebangun itu tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun datar tersebut. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping, bangun-bangun datar di samping itu tetap dikatakan sebangun karena memenuhi dua syarat yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, sifat dua segitiga yang sebangun. Nah, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, dan bisa kita lihat pada gambar di samping. Dan yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, seperti pada gambar di samping. Dan yang ketiga yaitu satu sudut yang sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding, dan dapat kita lihat juga pada seperti gambar di samping. Berikutnya, syarat dua segitiga yang kongruen. Nah, yang pertama yaitu sisi-sisi bersesuaian sama panjang, dan yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sifat segitiga yang kongruen dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, jadi jika segitiga itu dipindahkan, maka segitiganya akan saling menutupi. Nah, kemudian lihat sisi dan sudutnya. Jika dipindahkan, maka akan sama besar dan sama panjang. Untuk lebih memahami materinya, maka ayo kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Nah, perhatikan kedua bangun datar tersebut. Dua bangun datar ini merupakan bangun datar persegi panjang yang sebangun, yaitu persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Nah, tentukan A panjang PQ, B luas dan keliling persegi panjang PQRS. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab apa yang ditanyakan, maka yang perlu kita ketahui dulu bahwa kedua bangun datar ini memiliki perbandingan panjang garis AB dengan AD bersesuaian dengan perbandingan panjang garis PQ dengan PS, sehingga contoh soal 2. Coba perhatikan bangun datar segitiga sebangun berikut dan tentukan panjang DB. Nah, jadi teman-teman, soal ini tentang kesebangunan segitiga, yaitu segitiga ABC yang lebih besar sebangun dengan segitiga kecil ADE, sehingga perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian akan sama. Nah, sebelum itu temukan dulu panjang sisi AB. Ambil perbandingan alas dan tinggi dari kedua segitiga seperti berikut ini. Contoh soal 3. Coba perhatikan gambar segitiga siku-siku yang kongruen ini. Diketahui panjang SR adalah 8 cm dan tentukan panjang QS. Nah, jadi kongruensi dua segitiga siku-siku, tentukan lebih dahulu panjang PS-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras, dan akan didapat angka 6 cm untuk panjang PS. Dan kemudian lakukan perbandingan sisi yang sesuai seperti cara berikut. Oke teman-teman, itulah tadi materi dan contoh soal mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Semoga teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik. Saya Rahmayanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.